Asya yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya relasi bagi mahasiswa. Di masa perkuliahan, jejaring sosial merupakan elemen yang penting yang sangat dibutuhkan apalagi bagi mahasiswa. Dengan relasi yang luas, tentu kita akan mendapatkan juga banyak manfaat. Contohnya, kita dapat mengetahui info tentang perkuliahan, tugas kuliah, tren-tren yang ada, dan bahkan dengan relasi yang luas kita juga bisa mendapatkan lowongan kerja. Tentu ini sangat bermanfaat dong untuk mahasiswa. Nah, adapun narasumber kita kali ini yaitu ada Kak Masyita Marsuki. Kak Masyita ini merupakan Rektor Kampus Gagasan dan sekaligus Demisioner Ketua Umum Humanis Visip Unhas periode 2019-2020. Halo Kak. Hai. Nah, episode kali ini Kak, kita itu bahas tentang bagaimana pentingnya relasi bagi mahasiswa. Oke. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, menurut Kakak apa itu relasi? Oke. Jadi kita langsung ya di poin-poinnya apa itu relasi. Oke. Jadi relasi itu sebenarnya dia cuma sekadar istilah untuk menggambarkan hubungan gitu, untuk menggambarkan adanya penyatuan antara satu dan yang lain. Itu namanya, kalau sederhananya sih itu relasi. Tapi kalau dalam konteks yang mau dibicarakan ini relasi untuk mahasiswa ya. Iya. Dalam konteks ini sih sebenarnya secara umum ya, kalau kita menggambarkan relasi itu sebenarnya hubungan yang lebih luas lagi. Biasanya orang-orang itu mengartikan dia sebagai networking atau jejaring. Tapi kalau kita mau bicara dasarnya, sebenarnya relasi itu ya intinya ada hubungan lah ke satu dan yang lainnya. Gitu. Menarik sekali. Nah, kan kita ini khususnya mahasiswa itu tidak akan pernah butuh relasi lah Kak. Bagaimana sepenting itu Kak relasi bagi mahasiswa Kak? Maksudnya kenapa relasi bagi mahasiswa itu sangat penting Kak? Oke. Ini bagi teman-teman untuk relasi ya, untuk pentingnya relasi bagi mahasiswa. Kalau kita ngomong-ngomong masa-masa idealis dulu, kalau saya di zaman-zaman saya, kalau orang bilang relasi itu masih orang sensitif begitu, karena dipikir ini persoalan kayak nepotisme atau persoalan orang dalam dan segalanya. Kalau di zaman saya dulu tuh orang masih sensitif soal relasi gitu. Apalagi itu selalu digambarkan dengan adanya impact soal material gitu, uang, pekerjaan dan segala macam. Tapi sebenarnya relasi bukan itu intinya adalah bagaimana kita membangun ke yang lain. Terus kalau manfaatnya ya, kenapa mahasiswa penting berelasi? Karena kita sendiri sebenarnya sebagai pelajar yang tertinggi dari semuanya itu, sebenarnya kita membutuhkan banyak masukan, kemudian membutuhkan banyak jalan untuk mengaktualisasikan peran-peran yang disandangkan kepada kita gitu, kayak agents of change. Itu kita tidak bisa kerja sendiri, tidak dengan pikiran atau diskusi kita sendiri, kita butuh yang lain. Kita membutuhkan informasi dari luar, kita membutuhkan akses dari luar, bukan cuma kita. Tapi relasi itu juga tidak terbatas dimaknai soal ke orang luar saja, tapi pokoknya di luar mahasiswa ya, kalau kita konteksnya mahasiswa kayak gitu. Jadi banyaklah relasi itu kemana saja pokoknya. Kita kita pelajar yang jadi semuanya kita perlu akses gitu. Berarti kalau misalnya juga dipandang bukan cuma mahasiswa ya Kak yang butuh relasi, semua orang sih sebenarnya. Kalau mahasiswa iya, karena begini, relasi itu sebenarnya kodrat kita lah, dia itu masuk di persoalan kodrat kita untuk bersosial begitu, makhluk sosial. Jadi kan relasi itu sederhananya cuma hubungan gitu. Jadi memang kodrat kita ya bersosial, ada di dalam kodrat kita gitu. Sebagai manusia yang harus bersosialisasi, membutuhkan orang lain dan tidak bisa berdiri sendiri apapun itu. Nah, tadi kan kita sudah mendengar betapa pentingnya relasi Kak. Nah, selanjutnya itu kayak bagaimana ini menambah relasi yang perannya kita itu sebagai mahasiswa Kak? Cara menambah relasi. Iya.
Oke, saya sebenarnya tidak mau pakai cara-cara klasik yang sering dikasih tahu kita bahwa kalau ada misalnya paling sederhana ya, contoh sederhana kalau kita di mahasiswa biasanya kalau ada senior atau tamu datang temani duduk yang kayak gitu-gitu. Saya tidak mau memberi contoh-contoh kayak gitu karena sebenarnya itu cuma sekedar ya temani duduk doang, tapi kalau untuk menambah relasi sebenarnya pada prinsipnya teman-teman harus bersikap terbuka, selalu mempunyai pola pikir terbuka terhadap hal-hal baru, terhadap orang-orang baru begitu. Kalau mau menambah relasi jangan pernah tertutup dan harus memperbaiki diri terus sebenarnya, karena untuk menambah relasi itu sebenarnya tidak mudah sih, pokoknya banyak tantangannya juga kalau kita mau menambah relasi. Untuk tips dan triknya nih Kak, gimana? Kalau kan Kakak juga ini pernah jadi mahasiswa. Nah waktu mahasiswa, apalagi seperti yang kita tahu sama-sama anak humanis, melihat Kak Masyita sangat produktif, banyak relasi. Sangat produktif ya. Kalau tips dan trik dari Kak Masyita sendiri untuk menambah relasi selama Kak Masyita jadi mahasiswa apa nih? Jangan malas. Jangan malas. Jangan pernah malas, karena malas itu membuat kita membuat kita tertutup, membuat kita kehilangan banyak kesempatan. Biasa kalau relasi itu intinya teman-teman selalu mau terbuka, teman-teman mau selalu humble begitu, meskipun tidak semua di antara kita artinya ekstrovert, humble dan segala macam, tapi teman-teman harus mengendalikan itu ketika kita serius mau menjalin relasi yang benar-benar bisa ada feedbacknya gitu ke depan buat kita. Selalu baiklah sama orang. Kalau misalnya teman-teman kita minta tolong, kasih, meskipun pada saat itu tidak ada manfaatnya. Kan biasa anak-anak minta tolong, coba ini diskusi kecil saja. Misalnya kan kalau teman-teman kita biasa kalau kita mahasiswa, teman-teman itu ada yang minta saran, minta solusi dari masalahnya dia, apalagi saya pernah ketua himpunan, itu hal-hal kecil seperti itu kita harus menanggapi begitu. Tidak mudah untuk kan kalau misalnya kalau kita mau memaknai relasi sebagai hubungan saja sebenarnya tidak ada apa-apanya sih, tapi kita harus memaknai relasi itu sebagai benar-benar jejaring yang ada manfaatnya baik bagi kita atau bagi orang lain gitu. Kalau kita mau bilang saja sebagai kenalan kan agak ini ya, maksudnya kita banyak kenalan, kita mengenal orang di mana-mana, tapi kita tidak tahu manfaatnya apa. Kedepannya juga kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan dia. Jadi kalau tipsnya itu deh, pokoknya selalu terbuka saja, baik saja sama orang. Apa yang kadang kalau mereka butuh bantuan kasih, kalau kita butuh bantuan jangan segan ke mereka, yang kayak gitu ya. Jadi intinya ini harus ekstrovert Kak. Tidak harus ekstrovert juga sih teman-teman, tapi bagaimana tidak harus ekstrovert, tapi teman-teman posisikan, maksudnya teman-teman itu harus kita kan sebagai manusia pasti kalau bersosialisasi sama orang, kita mau orang baik, bersikap baik lah. Bersikap baik itu tidak selalu iya tapi setidaknya responsif ketika ada yang ajak bicara, respon, ada yang minta bantuan, respon. Hal-hal kecil saja, misalnya gimana ya, kan biasa ada orang dikasih instruksi begitu, ini dulu tolong panggilkan itu dulu sana. Ada anak-anak yang kalau terdistract sedikit sama lingkungannya, ada temannya panggil, sini dulu, dia tidak jalankan itu. Kita fokus gitu, selesaikan fokus memperlihatkan orang bahwa I'm in you begitu, saya ada untuk kamu begitu. Tidak harus ekstrovert tapi responsif lah setidaknya, dan bertanggung jawab sama orang. Ini persoalan trust juga ya. Ini persoalan trust, membangun jejaring, membangun relasi itu tidak sekadar kenalan, tapi bagaimana dia mempercayai kita dan kemudian dia bisa melihat value-nya kita, nilainya kita. Jadi itu yang bisa menjaga relasi. Kan relasi tidak harus cuma dibangun, dia harus dijaga agar dia bisa dikatakan bermanfaat. Nah tadi kan kita sempat bilang relasi itu tidak harus dibangun. Nah kita harus jaga kita bermanfaat. Nah bagaimana nih Kak untuk menjaganya? Kalau misalnya kita sudah, saya sudah kenal sama ini orang ini,
kayaknya nanti bakalan saya butuhkan suatu saat kemudian, tapi kayak belum saatnya kamu butuhkan ini orang. Maksudnya saya mau jaga relasiku sama orang, bagaimana caranya itu Kak? Kalau untuk menjaga relasi teman-teman, silahkan berbuat baik saja terhadap sesama. Sebenarnya itu, jadi kita tidak selalu ada untungnya, harus ada untungnya baru mau ngomong sama orang, harus ada apa-apanya baru mau kerja sama orang. Tapi apa ya, makanya mungkin kayak teks-teks di Al-Quran itu, teks-teks agama itu, atau kalau kita pergi kajian-kajian dan berorganisasi itu ya kita disuruh peduli saja, disuruh baik saja, dan itu manfaatnya adalah menjaga, karena gimana ya, intinya baik saja lah gitu. Pasti ada saatnya dia ya, kan kebaikan itu semua kembali ke kita ya, kita harus percaya. Kalau misalnya saya, seperti saya yang muslim, saya percaya kalau apa yang saya lakukan itu akan kembali di saya. Kayaknya agama-agama yang lain juga seperti itu deh, jadi ajaran-ajarannya semua kayak gitu, lakukan saja yang terbaik dan kau akan mendapatkan yang setimpal begitu. Kalau kalian mengharapkan dari relasi materi begitu atau hanya bantuan kayak gitu, maka itu juga akan berbalik ke kalian. Kalian hanya akan dibutuhkan, hanya akan dicari ketika orang ada maunya. Untuk Kak Masyita sendiri, selama ingin membangun relasi, apa tantangan yang Kak Masyita selalu dapatkan ketika ingin membangun relasi itu? Untuk membangun relasi, saya sampai sekarang masih percaya kalau saya introvert. Pasti teman-teman di sini tidak ada yang menyangka kalau saya introvert. Tidak ada yang menyangka. Saya juga bahkan tidak tahu, saya juga bahkan tidak meyakini, tapi saya percaya bahwa saya introvert. Dan apa ya, tantangan untuk membangun relasi itu benar-benar datangnya dari diri sendiri. Hambatan-hambatannya itu semua sebenarnya datangnya dari diri sendiri, teman-teman. Jadi kayak apa ya, kayak misalnya mood. Nah, mood itu kalau kadangnya begini, benar, relasi kan sebenarnya, relasi itu pasti selalu ada manfaatnya kalau kita mau secara praktis ya. Kalau sekarang kita bicara praktis, misalnya orang sudah tahu value kita sudah dipercaya sama orang, misalnya bahwa kita punya value, kita bisa dipercaya, tapi kadang mood kita itu tidak jelas, begitu. Kadang mau ketemu orang, kadang nggak suka sama orang. Bahkan pun kita mau ketemu sama orang, biasanya kita tidak bisa mengatur ekspresi begitu. Misalnya kalau saya yang sering kemudian bertemu untuk menjalin kerjasama orang, kita benar-benar harus stabil, dan itu biasa banyak orang kesulitan di situ. Banyak orang yang kesulitan untuk menstabilkan emosinya. Kadang dia kalau lagi bad moodnya sudah diperlihatkan bahwa dia lagi bad mood, atau kalau sekali tidak mau ketemu orang, dia tidak mau ketemu orang. Padahal kalau orang mau bangun relasi, waktu itu sudah tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang. Orang-orang banyak yang mau ketemu kita, orang-orang banyak yang mau berhubungan sama kita. Kalau kita sudah misalnya kita sering humble sama orang, kita sering tolongin orang lain, orang-orang itu pasti sering ke kita tuh gitu, kayak gitu. Dan tantangannya selalu datang dari diri sendiri, selalu dari mood, selalu dari pikiran-pikiran negatif ke orang lain. Bahkan banyak orang yang tidak mau bicara, tidak mau ngomong, tidak mau berinteraksi dengan orang-orang yang dia tidak suka. Padahal semua orang sebenarnya, bahkan orang yang tidak suka itu sebenarnya kita tetap harus menjaga, setidaknya tidak saling membenci lah. Gitu. Itu sih. Nah, bagaimana Kak Masyita mengatasi tantangan yang ada, dan juga Masyita seperti yang tadi Kak Masyita bilang, mood maupun dan lain-lain dalam membangun relasi? Mengatasi tantangan, biasanya kalau saya pribadi, saya harus mengingat diri kalau saya juga dikasih kayak begitu sama orang. Kalau misalnya lagi butuh kemudian hilang, tidak ada kabar, atau misalnya suatu saat kita butuh terus dia tidak ada, atau kita mau butuh teman bicara, intinya selalu mempercayai bahwa segala yang kita lakukan pasti berbalik. Tidak harus bahwa yang kita lakukan ke orang itu dia akan lakukan ke kita, tapi jangan sampai apa ya, ini supranatural metafisika deh penjelasannya. Jangan sampai misalnya ada hal-hal negatif juga yang terjadi sama kita karena kita mengabaikan kesempatan-kesempatan yang datang gitu. Ya kan, ada hal-hal baik kalau kita misalnya bisa bicara sama orang. Pokoknya selalu mempunyai keyakinan seperti itu sih. Pasti terjadi deh. Satu kali kita misalnya mengecewakan orang lain, apalagi misalnya tidak dalam rangka pertemanan saja, tapi dalam rangka kerjasama atau partnership begitu,
satu kali kita menghilangkan trust atau kepercayaan, itu benar-benar bisa berimbas ke kerjasama ke depannya begitu. Benar-benar kalau misalnya kalau teman cerita kita datang minta cerita, minta ini, kita selalu bilang sibuk, kita selalu tidak punya ada waktu, tidak selalu punya waktu untuk dia, kedepannya dia akan cari orang lain ya. Dan dia kalau cari orang lain itu value kita mulai turun begitu, mulai turun, dan kedepannya akan terus turun kalau kita tidak berusaha menstabilkan itu cepat. Tapi Kak, di samping itu kan juga kayak kita manusia biasa Kak, maksudnya tidak selalu menghargai orang lain. Kalau misalnya orang lain butuh kita, bagaimana itu Kak? It's okay, I mean it's okay, tapi jangan dijadikan kebiasaan begitu. Pun kita menghilang, biasa kan ini berlaku juga dalam hubungan teman-teman. Kalau biasanya kita mau menghilang, kita harus kabari dulu, misalnya saya sakit, jangan sampai tidak ada kabar sama sekali begitu. Misalnya, pasti kalian tahu kalau misalnya menghubungi orang terus orang itu tidak pernah punya kabar dan tidak punya alasan, pasti itu bikin kita kabur ke yang lain begitu, menganggap bahwa orang ini sudah kayak begitu orangnya begitu. Nah, saya tidak apa-apa sih kalau kita tidak selalu menanggapi, tapi usahakan tidak menanggapinya itu dengan cara yang elegan. Jangan langsung kenapa apa-apa sedikit, jangan ketahuan lah bentuknya, jangan selalu itu. Apa manfaat yang sama ini Kak Masyita peroleh dari relasi? Manfaatnya besar. Apa ya? Kalau manfaat berrelasi itu ya seperti itu, dimudahkan kerjaannya, mudah kemana-mananya, kita bisa dapat solusi dari orang lain, kita bisa, pokoknya banyak yang lancar kalau kita semakin punya banyak teman. Dan relasi itu bukan cuma sekedar relasi, tapi benar-benar relasi yang terbangun, relasi yang positif dan tidak toksik. Kalau apalagi kalau masa kuliah tuh saya sangat merasakan pentingnya relasi tuh dari mana ya. Kita kan ini misalnya kalau punya kegiatan itu, tadi waktu ada kegiatannya humanis yang sebelum ini, saya menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan bisa lancar hanya dengan mengandalkan komunikasi kaku yang berlandaskan administrasi begitu. Kita harus melalui komunikasi terdekat kepada orang-orang yang mengurus itu juga. Misalnya kita harus dekat dengan staf, kita harus dekat sama pegawai, kemudian pokoknya enak deh. Kita juga kalau mau keluar setelah kuliah seperti itu, kita bisa kan kalau kita kuliah sebenarnya kadang kita tidak tahu passion, tidak tahu di mana mau mengaktualisasikannya, tapi ketika kita punya relasi, kita banyak orang yang mendukung kita, banyak orang yang membaca kita bahwa ini si anak ini bagaimana orangnya, banyak orang yang kemudian mau mendorong kita ke arah yang sekiranya kita inginkan. Kalau kita terus mau bicara, kita minta dukungan dengan baik-baik, seperti itu. Pokoknya segala hal serba mudah. Nah, tadi kita dengar bagaimana pentingnya relasi bagi mahasiswa. Contohnya manfaatnya itu kita bisa mendapatkan info apapun terkait perkuliahan dengan relasi yang luas. Dan terima kasih juga kepada Kak Masyita yang telah sharing-sharing pada episode kali ini tentang bagaimana Kak Masyita menjalani relasi atau membangun relasi selama perkuliahan. Sama-sama. Kira-kira episode selanjutnya itu kita bahas apa ya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you.